Banyak orang membaca khotbah di bukit dengan satu pertanyaan, dan tanpa sadar, pertanyaan itu langsung menentukan cara mereka membaca semuanya. Pertanyaannya sederhana. Ini benar-benar terjadi seperti ini, atau ini hasil susunan belakangan? Kelihatannya ini pertanyaan penting. Dan ya, itu bukan pertanyaan yang salah. Tapi disinilah masalahnya. Seringkali, itu bukan sekadar pertanyaan. Itu adalah filter. Dan begitu filter itu dipakai, kita sudah berhenti melihat dengan jernih. Kita dipaksa memilih dua sisi. Seolah-olah hanya ada dua kemungkinan. Kalau ini persis terjadi, maka semuanya harus dipertahankan secara literal. Kalau tidak, maka nilainya mulai diragukan. Dan tanpa sadar, apa yang sebenarnya sedang terjadi adalah ini. Kita tidak lagi mendengarkan teks. Kita sedang menguji apakah teks ini layak kita dengar. Coba bayangkan ini. Seseorang menceritakan kembali momen yang mengubah hidupnya. Bukan momen biasa. Momen di mana arah hidupnya berbalik. Ia tidak mengulang kata demi kata secara presisi. Tapi ia juga tidak mengarang. Ia menjaga sesuatu yang jauh lebih penting. Apa yang terjadi di dalam dirinya saat itu. Dan saat kita mendengarnya, kita tidak berhenti di apakah ini dikutip persis. Kita menangkap sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Khotbah di bukit bekerja dengan cara seperti itu. Tapi ini juga bukan konstruksi bebas. Ini adalah pengajaran yang cukup kuat untuk diingat, diteruskan, dan tetap mempertahankan pusatnya. Dan justru disitulah kekuatannya. Masalahnya bukan apakah ini persis atau tidak. Masalahnya adalah apakah kita memperlakukannya sebagai sesuatu yang memang dimaksudkan untuk menjadi pusat, atau kita memperlakukannya sebagai sesuatu yang masih bisa dinegosiasikan. Perhatikan ini. Saat orang mulai merasa, ini kan sudah melalui proses, seringkali yang terjadi bukan pemahaman yang lebih dalam, tapi jarak. Perlahan, teks ini tidak lagi dihadapi. Ia mulai diatur, dipilih, disesuaikan, dilunakkan, dan tanpa sadar, yang berubah bukan teksnya. Yang berubah adalah posisi kita. Kita tidak lagi datang sebagai pendengar. Kita datang sebagai editor. Padahal, justru ini yang perlu dilihat. Kalau sebuah pengajaran bertahan, diingat, diteruskan, dan tetap memiliki pusat yang jelas, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa sesuatu di dalamnya tidak bisa dihilangkan. Tidak semua hal bisa bertahan seperti itu. Hanya sesuatu yang memang sejak awal punya bobot. Dan khotbah di bukit menunjukkan itu. Jadi sekarang pertanyaannya berubah. Bukan lagi, ini persis atau tidak, tapi apakah saya sedang mendekat sebagai orang yang mau dibentuk atau sebagai orang yang ingin tetap memegang kendali? Karena dua posisi itu tidak bisa berjalan bersamaan. Yang satu mendengar, yang satu menilai, yang satu dibentuk, yang satu menghindar. Dan mungkin selama ini kita tidak menolak isinya. Kita hanya menempatkan diri cukup jauh supaya tidak perlu menghadapinya. Padahal undangannya jelas. Bukan memilih sisi, tapi menyerahkan posisi.